Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Arif Iza Satrio dengan NIM 187231034 dan teman saya. Saya Tania Inmareta dengan NIM 187231002. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami tentang suatu jurnal dengan judul Classification of Hotel Customer Based on Support Vector Machine. Untuk pendahuluan, industri pariwisata telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir yang memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Namun, adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi hal ini karena terjadi pembatasan perjalanan yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Diprediksi pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan, terutama di negara berkembang, yang mana ini akan mempengaruhi industri perhotelan. Dalam bidang perhotelan, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan, fasilitas, lokasi, dan lain-lain. Namun, faktor-faktor ini bisa berbeda tergantung pada negara atau jenis hotel. Untuk memahami preferensi pelanggan, klasifikasi berdasarkan atribut-atribut ini sangat diperlukan. Salah satu metode yang efektif untuk klasifikasi adalah Support Vector Machine atau SVM. Beberapa penelitian yang membuktikan keakuratan SVM dalam menganalisis kepuasan pelanggan hotel, di antaranya yang pertama, prediksi sentimen dari ulasan hotel dengan akurasi hingga 92% oleh Reyes Menendez pada tahun 2019, analisis sentimen di destinasi wisata Bali dengan akurasi 94% menggunakan Big RAM SVM oleh Lau pada tahun 2019, dan juga prediksi kunjungan wisatawan di Jawa Timur dengan tingkat kesalahan itu 15,8% oleh Purnaningrum pada tahun 2021. Oke, kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi atribut utama kepuasan pelanggan hotel. Yang kedua, mengklasifikasikan tingkat kepuasan pelanggan dengan SVM. Kemudian mengevaluasi kinerja model SVM. Oke, kemudian ada landasan teori. SVM atau Support Vector Machine dikembangkan oleh Fabric et al. Pada 1995. SVM merupakan salah satu metode dalam machine learning untuk klasifikasi dengan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan data menjadi dua kelas dengan margin terbesar. Margin di sini merupakan jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Oke, ada dua jenis SVM. Yang pertama ada SVM linear, digunakan ketika data dapat dipisahkan lurus dengan rumus hyperplane sebagai berikut dan rumus margin sebagai berikut. Kemudian ada SVM non-linear, digunakan ketika data tidak dapat dipisahkan lurus dan menggunakan kernel function untuk mengubah data ke dimensi lebih tinggi. Contohnya itu kernel RBF atau radial basis function yang rumusnya seperti pada di bawah itu. Dan itu ada gambar dari SVM linear dan juga SVM non-linear. Oke, kemudian ada tahapan utama dari SVM. Ada 3 tahapan utama, yaitu pre-processing data, analisis data, dan juga evaluasi model. Untuk pre-processing data ini membersihkan data, kemudian transformasi data, seleksi fitur, dan juga reduksi dimensi, misal menggunakan PCA. Kemudian untuk analisis data, yaitu membagi data menjadi data training dan juga data testing, dan juga melatih model SVM dengan kernel yang telah dipilih. Kemudian ada untuk evaluasi model itu menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score dengan masing-masing rumus seperti pada PPT. Oke, selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini kita ada 2 langkah seperti yang sudah kami tulis, ada data collection, data preprocessing, data analisis, dan juga evaluasi. Masuk ke langkah pertama yaitu data collection. Nah, di sini kami menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle, yang mana dataset ini berjudul Europe Hotel Satisfaction Score. Nah, dataset ini terdiri dari 904.000 ulasan tamu hotel dengan berbagai rating dan informasi. Nah, di dataset ini tuh ada 17 kolom yang masing-masing kolomnya itu ada yang bertipe numerik dan juga teks. Nah, untuk detail data atau atributnya dapat kita lihat. Ada yang bertipe
berupa kategorikal dari 0 sampai 5 dan lain-lain. Nah, di sini juga ada labelnya, yaitu atribut satisfaction yang berisi nilai satisfied dan juga neutral atau dissatisfied. Nah, berikut adalah isi atau overview dari dataset yang kami gunakan. Nah, masuk ke tahap yang kedua, yaitu data preprocessing. Nah, tahapan preprocessing ini tuh bertujuan untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dalam model klasifikasi dengan akurasi dan efisiensi tinggi. Nah, di proses preprocessing ini ada 4 langkah utama. Yang pertama, kami melakukan pembersihan nama atribut. Nah, pembersihan ini diperlukan untuk menghindari error akibat penamaan yang tidak dapat dibaca sistem. Nah, misalnya di atribut hotel location ini kan terdiri dari 2 kata. Nah, kami melakukan penghapusan pada spasi agar menjadi 1 kata. Nah, dengan langkah ini tuh memastikan bahwa setiap nama kolom hanya terdiri dari 1 kata agar dapat dengan mudah dipanggil dalam kode program. Lalu proses selanjutnya yaitu transformasi nilai kategorikal ke numerik. Nah, transformasi ini dilakukan karena SVM itu membutuhkan data numerik. Di dataset kami ada 4 kolom atau 4 atribut yang ditransformasikan dari string ke numerik. Nah, 4 kolom tersebut ada gender, purpose of travel, dan type of booking. Lalu tahapan selanjutnya itu ada pembagian data fitur dan label. Nah, di sini kami akan menentukan kolom mana yang menjadi fitur atau X dan kolom mana yang menjadi label atau Y. Nah, di sini untuk label atau target kami menggunakan atribut satisfaction. Nah, di atribut satisfaction ini kan diubah yang mana satisfied itu menjadi angka 1, yang neutral atau dissatisfied itu menjadi angka 0. Lalu untuk fitur yang digunakan kami menggunakan semua fitur kecuali ID dan juga satisfaction yang dijadikan sebagai label. Lalu ada reduksi dimensi. Reduksi dimensi ini bisa menggunakan teknik seperti PCA atau SVD. Namun, karena data yang kami gunakan cukup terstruktur dan tidak terlalu kompleks, tahap reduksi dimensi ini tidak dilakukan. Nah, lalu masuk ke tahapan analisis data. Di analisis data ini dibagi menjadi 2 proses besar, yaitu ada yang pertama validation split, yang mana data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Nah, untuk pembagian data ini kami menggunakan library scikit-learn di Python. Nah, untuk pembagian data ini merupakan panduan dari artikel atau jurnal yang kami gunakan. Namun untuk uji cobanya nanti kami menggunakan beberapa split data. Lalu yang kedua ada training dan testing. Nah, setelah data dibagi, maka perlu dilakukan proses training untuk agar model bisa mempelajari pola dari data. Lalu dilakukan testing, yaitu menguji model apakah model bisa memprediksi dengan benar berdasarkan data baru. Nah, hasil dari proses ini adalah model dapat mengklasifikasikan pelanggan menjadi 2 kelas pada model nonlinear. Nah, lanjut masuk ke uji coba di Python yang sudah kami lakukan. Di sini ada 8 langkah. Langsung saja masuk ke langkah yang pertama, yaitu load data. Nah, di load data ini yang pastinya kita mengload CSV dari dataset yang kita gunakan, yaitu ada Europe Hotel Booking Satisfaction Score. Nah, berikut adalah tampilan data head atau 5 data pertama. Lalu ada deskripsi data yang mana kita bisa melihat mean, standar deviasi, nilai minimal dan nilai maksimum. Nah, di langkah selanjutnya kami melakukan pengubahan nama kolom seperti yang sudah disampaikan di metodologi sebelumnya. Kami menggunakan code yang bisa dilihat di PPT. Kami menghapus spasi. Nah, setelah dihapus, jadi nama kolom di dataset berubah menjadi seperti berikut. Nah, selanjutnya kami melakukan encode yang mana mengubah data kategorikal menjadi numerik yang kami lakukan di data gender, purpose of travel, dan type of booking. Nah, di satisfaction ini merupakan label yang kita gunakan. Nah, setelah di encode hasilnya adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya setelah di encode kami melakukan check missing value untuk mengetahui apakah ada data yang tidak terisi.
Nah, setelah dicek ternyata ada 7.494 data di atribut type of booking yang kosong. Nah, untuk menangani missing value ini kami hanya melakukan penghapusan. Selanjutnya membagi data menjadi kolom fitur dan kolom label atau Y. Nah, di sini kami melakukan drop atribut ID, lalu untuk X-nya atau untuk fiturnya kami mendrop satisfaction agar hanya mengambil atribut-atribut yang berupa fitur. Lalu untuk Y-nya, nah kita mengambil data labelnya atau satisfaction-nya. Oke. Kemudian ada skema pemodelan di mana kita melakukan split data yaitu di 80 untuk di data testing dan juga 80 di training dan 20 di testing, kemudian di 70 dan 30, kemudian 60 dan juga 40. Untuk kernelnya ini kita menggunakan 4 kernel yang berbeda di uji coba, yaitu RBF, kemudian ada poly, sigmoid dan juga linear. Untuk warna di sini ada dua warna, yaitu warna biru untuk label 0 dan juga warna merah untuk label 1. Nah, kemudian untuk training data di sini ada model SVM dengan 4 kernel. Mungkin untuk code-nya bisa dilihat sendiri. Oke, untuk pemodelan kita menggunakan 3 pasang data dari split dan juga 4 kernel yang telah ditentukan. Untuk output dikeluarkan itu ditampilkan secara berdampingan agar diagram itu lebih mudah untuk dibaca dan dibandingkan. Untuk code-nya seperti di kanan. Oke, ini untuk output, ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Itu ada 80 sampai 20 untuk data untuk kernel RBF, kemudian 80-20 untuk poly, sigmoid dan juga linear. Ini kita tampilkan secara berdampingan karena agar lebih mudah untuk melakukan evaluasi nantinya. Bisa dilihat sendiri untuk outputnya seperti ini. Ini untuk output visualisasi data prediksi. Jadi itu ada untuk label 0 dan juga label 1. Label 0 itu biru dan label 1 itu merah. Bisa dilihat sendiri untuk kernel RBF, kernel poly, kernel sigmoid dan juga linear. Dan juga untuk beberapa split data yang berbeda. Oke, kemudian plot. Plot ini menggabungkan gabungan dari classification report. Jadi mungkin untuk code-nya itu seperti di layar. Ini akan menampilkan prediction, record, dan juga F1 score. Untuk output dari plotnya itu seperti ini. Kami menampilkan secara berdampingan ya, atau berjejer, berbaris gitu, agar kita bisa lebih mudah untuk melakukan analisis, yang dimana untuk hasil akurasi terbesar itu ada di RBF 80 dan 20. Kemudian ada output untuk visualisasi confusion matrix ya. Untuk outputnya itu ada pada gambar, bisa dilihat. Ini untuk kernel RBF data 80, 20, kernel poly ini untuk data 80, 20 semua di 4 kernel yang berbeda. Kemudian ini untuk data 70, 30 di kernel yang berbeda juga. Dan juga ada 60, 40 di kernel yang berbeda juga. Oke, untuk summary report di sini ada beberapa summary yang bakal ditampilkan. Itu ada dari base accuracy, base split ratio, base kernel dan juga base split kernel. Itu bisa untuk code-nya itu ada di kiri dan juga untuk outputnya itu ada di kanan. Kemudian ada RMSE untuk tiap skenario juga. RMSE ini menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dari model SVM dengan berbagai kombinasi kernel dan data split. Semakin kecil nilai RMSE-nya, maka semakin akurat untuk prediksinya.
Untuk nilai RMSE-nya itu bisa dilihat di kanan bawah. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini kami menampilkan classification reportnya menjadi satu tabel. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil tertingginya itu ada di 0,86. Di sini ada beberapa data sebetulnya yang memiliki akurasi 0,86. Nah, untuk beberapa nilai di precision recall, F1 score dan RMSE-nya pada setiap pasangan itu hampir memiliki nilai yang sama dan hanya memiliki selisih yang sangat minim, kecuali di kernel sigmoid. Nah, di kernel sigmoid ini tuh mendapatkan hasil yang sangat kecil, hanya di angka 0,46 atau 46%. Nah, untuk yang data-data yang paling tertinggi tadi, seperti yang sudah disampaikan di di summary report sebelumnya, bahwa yang tertinggi itu adalah RBF di split data 80-20, di sini ada 0,86%. Nah, sebenarnya data ini tuh kalau kita lihat di tabel memiliki akurasi yang sama dengan pemodelan yang lain, tapi di data ini memiliki angka koma yang lebih tinggi sekitar 0,0% gitu. 0,0 sekian persen. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dari 12 skema dengan 3 split data dan 4 kernel yang berbeda, kami mendapatkan hasil akurasi yang tertinggi dihasilkan oleh kernel RBF dengan pembagian data 80-20 yang menghasilkan akurasi sebesar 86,28%. Nah, hal ini didukung dengan evaluasi dari confusion metric yang dihasilkan, yang mana mendapatkan true positif 7.225, true negatif 9.412, false negatif 1.377, dan true negatif di 1.268. Nah, keunggulan model ini tuh terletak pada performa yang paling seimbang dalam mengenali kedua kelas, yang menunjukkan bahwa pemodelan skema ini sudah baik untuk mengklasifikasikan data menjadi 2 kelas. Nah, berikut adalah sumber yang kami gunakan. Di sini ada link dataset, ada link artikel yang menjadi acuan kami, lalu ini ada link YouTube untuk progres pertama. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.